Buat kalian para pemula, kalian harus paham satu prinsip wajib yang harus diterapkan ketika latihan. Mau itu latihan beban, latihan skill. Satu prinsip ini wajib, sangat-sangat wajib kalian terapkan. Kalian pasti sering dengar progressive overload. Nah, sebenarnya progressive overload itu apa sih? Jadi, progressive overload adalah satu prinsip dalam latihan yang harus kita penuhi supaya progres kita nggak stagnan atau nge-stuck. Nah, progressive overload ini adalah meningkatkan latihan kita, mau itu dari intensitas, dari volume, dan yang lain-lain, yang dilakukan secara bertahap, supaya progres kita nggak nge-stuck. Jadi, progressive overload gampangnya adalah kita memaksa tubuh kita atau otot kita melakukan suatu gerakan melebihi kapasitasnya. Jadi, misal nih, kapasitas tubuh kalian ada di segini. Ya, kalau kalian mau progressive overload, kalian harus sedikit memaksa untuk sampai di sini. Jadi, kita harus sedikit memaksa. Namun, dengan catatan, ketika kita melakukan gerakan dengan sedikit memaksa atau memaksa, kita juga harus memperhatikan yang namanya form gerakan. Karena ketika kita melakukan gerakan tapi formnya acak-acakan dan maksain buat progressive overload, itu juga ada resikonya. Kalau kalian nggak tahu ya, bisa aja tiba-tiba cedera, itu sangat-sangat mungkin. Makanya progressive overload juga harus didampingi sama yang namanya form gerakan. Apalagi kalau progressive overload yang kalian lakuin adalah meningkatkan intensitas atau meningkatkan beban latihan. Jadi kalian juga harus perhatikan yang namanya form gerakan. Pastikan ketika kalian melakukan progressive overload, form gerakan yang kalian lakukan juga harus baik. Bukan yang sempurna, tapi harus baik. Nah, gue juga tahu banyak dari kalian yang udah sering dengar kata progressive overload, tapi masih bingung gimana cara nerapinya ke dalam program latihan. Gimana cara nerapinya ke dalam latihan yang kalian lakuin. Nah, di video kali ini gue bakal bahas secara lengkap progressive overload. So, seperti yang udah gue jelasin barusan, progressive overload itu penting supaya progres kita nggak stagnan. Nah, gue nggak mau berlama-lama, gue mau langsung kalian paham gimana cara nerapin progressive overload di latihan kalian. Jadi, cara nerapin progressive overload itu ada banyak cara. Di sini gue bakal ngejelasin satu persatu gimana caranya menerapkan progressive overload. Nah, ada banyak cara sebenarnya buat melakukan progressive overload. Yang pertama, intensitas latihan. Nah, maksudnya gimana? Jadi, maksudnya kita itu harus meningkatkan intensitas latihan kita supaya terjadi namanya progressive overload. Nah, intensitas latihan ini adalah seberapa besar upaya yang kita keluarkan untuk melakukan sesuatu. Jadi, meningkatkan intensitas latihan itu akan memberikan dampak progressive overload, yang dimana progressive overload akan memberikan dampak kepada tubuh kalian supaya progres kalian itu nggak stagnan. Yang kedua, volume latihan. Dengan meningkatkan volume latihan, otomatis akan terjadi juga yang namanya progressive overload. Nah, apa itu volume latihan? Jadi, volume latihan gampangnya adalah seberapa banyak upaya yang kita lakukan dalam melakukan sesuatu. Jadi, meningkatkan volume latihan juga bisa untuk menciptakan yang namanya progressive overload. Dan progressive overload akan meningkatkan efektivitas latihan yang kalian lakukan. Yang ketiga adalah frekuensi latihan. Dengan meningkatkan frekuensi latihan, kalian juga akan menerapkan yang namanya progressive overload. Dan sama seperti sebelumnya, progressive overload akan ngebuat progres kalian itu nggak nge-stuck dan berprogres secara optimal. Frekuensi latihan gampangnya adalah seberapa sering kita melakukan sesuatu. Jadi dalam kasus ini adalah seberapa sering kita latihan dalam seminggu. Misal sekarang kalian latihan 4 hari, ketika kalian ingin menerapkan progressive overload melalui meningkatkan frekuensi, kalian bisa latihan jadi 5 kali dalam seminggu atau 6 kali dalam seminggu. Nah, yang keempat adalah mengatur tempo gerakan.
Jadi mengatur tempo gerakan itu juga menciptakan yang namanya progressive overload. Jadi ketika kita melakukan suatu gerakan, kita atur temponya. Yang paling umum adalah turun lebih pelan, naik lebih cepat, atau turun pelan, naiknya pelan. Itu juga akan merangsang yang namanya progressive overload. Yang kelima adalah superset. Nah, superset mungkin kalian sangat sering mendengar kata superset. Jadi melakukan 2 exercise sekaligus dalam waktu yang bersamaan, atau ketika kalian melakukan exercise A, ya kalian ketika selesai melakukan exercise A langsung melakukan exercise B tanpa jeda rest. Itu namanya superset. Nah, superset ini juga bisa buat merangsang yang namanya progressive overload supaya progres kalian nggak nge-stuck atau badan kalian tetap menerima stimulus yang lebih gitu. Kemudian, faktanya progressive overload itu nggak bisa kita lakuin setiap kali di setiap sesi latihan, atau nggak bisa kita lakuin di seluruh gerakan setiap sesi latihan. Jadi kita bisa ngelakuin progressive overload itu nggak di semua gerakan. Misal kalian main push day, katakanlah ada 5 gerakan. Nah, nggak mesti harus 5 gerakan ini kalian progressive overloading. Kalian bisa juga mungkin cuma 2 gerakan atau 1 gerakan. Jadi progressive overload itu nggak harus semua gerakan ketika kalian latihan. Bisa 1 atau 2 gerakan aja. Nah, mungkin juga dalam beberapa sesi latihan, progressive overload nggak kerasa gitu di tubuh kalian. Atau kalian bingung apakah selama beberapa sesi latihan ini sudah menerapkan progressive overload dengan baik atau belum. Nah, namun poinnya itu bukan di jangka pendek. Progressive overload juga ada poin di jangka panjang. Jadi ketika kalian latihan, ketika diukur dengan jangka waktu yang lebih panjang, itu terjadi kenaikan. Jadi terjadi progres di perjalanan latihan kalian. Jadi nggak apa-apa misal dalam 1 bulan atau beberapa kali sesi latihan, ngerasanya ya latihannya gitu-gitu aja kayak nggak ada perubahan. Tapi yang penting ketika diukur dalam waktu yang lebih panjang ada kenaikan. Nah gitu. Kemudian nyatanya progressive overload juga nggak selamanya mulus gitu. Karena memang ya namanya perjalanan buat bentuk tubuh atau perjalanan buat latihan skill kalistenik nggak gampang. Jadi ya nggak masalah misal perjalanan progressive overload yang kalian lakukan itu nggak selalu linear gitu. Karena ya faktanya memang semua perjalanan ketika kita pengen ngebentuk otot, pengen skill kalistenik yang bagus, memang susah, memang gak ada yang gampang, gak ada cara yang instan. Semuanya ya kita harus disiplin, kita harus konsisten sama program latihan, sama latihan kita. Gitu. Nah, progressive overload untuk skill kalistenik itu juga sedikit berbeda dari progressive overload yang tadi gue udah jelasin. Jadi kalau yang tadi mungkin lebih gampang diterapkan untuk progressive overload build muscle atau hypertrophy. Nah kalau buat skill kalistenik ada banyak sedikit bukan banyak, sedikit perbedaan atau sedikit cara yang berbeda, namun pada dasarnya sama, memaksa tubuh kita untuk sedikit melebihi batas kemampuan yang kita miliki. Nah progressive overload di skill kalistenik itu ada beberapa cara juga. Jadi cara yang pertama juga kita bisa melakukan gerakan yang lebih susah. Nah, contohnya ketika kalian mau belajar handstand, ketika lu mau belajar handstand, kan basicnya pike push up nih. Nah, ketika dirasa pike push up udah ringan, udah biasa aja buat kalian ya, kalian bisa progresifin tuh jadi elevated pike push up. Jadi kakinya ditinggikan gitu. Nah, bisa juga pakai resistance band. Nah, gue selalu bilang di semua sosmed gue bahwa ketika kalian latihan skill, terutama planche, front lever, ataupun maltese, ataupun sat atau straight arm touch, nah kalian juga harus wajib nih pakai yang namanya resistance band. Karena selain resistance band ini untuk progressive overload, resistance band juga
akan sangat membantu kalian buat memperbaiki form gerakan. Jadi semua sepakat bahwa resistance band untuk gerakan plank, sat, front lever itu akan sangat membantu untuk memperbaiki form gerakan yang kita lakukan. Nah, jadi buat kalian yang lagi belajar skill calisthenics, terutama plank, front lever, sat, atau muscle up, itu juga bisa. Jangan pernah skip yang namanya latihan pakai resistance band, karena itu akan sangat-sangat membantu progres kalian. Dan itu juga salah satu metode paling efektif buat progressive overload ketika kita fokus latihan skill calisthenics. Sampai di sini dulu video gue kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa langsung komen aja.